macam-macam khilaf atau macam-macam ikhtilaf di dalam syariat agama ini. Ketika kita memahami macam-macamnya, maka kita nanti bisa menempatkan, oh ini perbedaan yang bisa ditolerir, oh ini perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Nah, ini pintu masuknya adalah kita memahami tentang macam-macam ikhtilaf. Maka di antara bentuk ikhtilaf, di antara bentuk perbedaan pendapat di antara para ulama, yang pertama ada ikhtilaf yang tercela. Ikhtilaf al-madmum, perbedaan pendapat yang tercela. Namanya saja tercela, maka tidak boleh kita kemudian mengatakan bahwa pendapat ini benar. Meskipun nanti ada yang berpendapat seperti itu, tapi karena ini ikhtilaf yang madmum, ikhtilaf yang tercela, tidak boleh kita mengambil dalil dengan ikhtilaf yang tercela ini. Maka ikhtilaf yang tercela ini, Bapak Ibu, ada pada perbedaan di dalam masalah usul, di dalam masalah akidah. Sehingga mungkin Bapak Ibu atau kita sering mendengar bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Pernah mendengar hadis ini, Bapak Ibu? Sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umatku ini, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illal wahid. Semuanya ada di neraka, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa hadisnya al Jamaah. Maka 73 golongan, 73 golongan, kata Nabi, semuanya masuk neraka kecuali satu. Kira-kira Bapak Ibu, hadis tentang ikhtilaful ummah ini permasalahannya ada dalam bab akidah atau dalam bab fikih? Kira-kira dalam bab akidah. Maka nanti ikhtilaf yang tercela ini adalah ikhtilaf yang sifatnya dalam ranah akidah, yang sifatnya usul, yang sifatnya pokok. Sehingga nanti muncul namanya khawarij. Ini tentu mazhab dalam akidah, ya. Misalnya Mu'tazilah. Ya, pernah dengar Bapak Ibu istilah Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya lah, istilah-istilah atau kelompok-kelompok dalam masalah akidah itu. Nah, maka yang dimaksud perbedaan atau perpecahan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai 73 golongan itu maknanya adalah dalam masalah akidah, bukan dalam masalah madzhab fikih. Atau dalam misalnya ormas gitu ya. Kita ini tahu ormas ada berapa Bapak Ibu? Banyak kan? Itu terus kemudian berarti ormas ini di neraka semuanya, yang satu di surga. Enggak. Karena ini ada beda pendapat dalam masalah cara pandang, bukan dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah akidah, ini masalahnya sudah masalah usul, masalah yang asasi, yang pokok dalam syariat. Nah, sehingga nanti yang disebut dengan atau hadis Nabi terkait dengan 73 golongan itu lebih tepatnya adalah dalam masalah akidah. Sehingga nanti kalau kita melihat misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika ditanya oleh muridnya namanya Al-Bazzar, "Wahai guruku, kenapa engkau banyak menulis buku-buku tentang akidah?" Maka kalau kita lihat ya, karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu umumnya adalah berkaitan dengan masalah akidah, buku-buku beliau. Meskipun juga ada yang kaitannya dengan masalah fikih, ada, tapi lebih banyak masalah akidah. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku untuk membantah akidahnya orang-orang Syiah. Beliau tulis dalam kitab beliau namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ini ada 6 jilid khusus membantah akidahnya orang-orang Syiah yang batil itu. Beliau juga punya buku membantah pemikiran orang-orang yang hanya mengedepankan akal dibandingkan dengan wahyu. Beliau punya buku namanya Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naqli. Buku ini ada 11 jilid Bapak Ibu, membantah pendapatnya orang-orang yang lebih mengagung-agungkan akal dibandingkan dengan wahyu.
Misalnya kalau ada permasalahan yang ini masalah kaitannya dalilnya akal dan ini dalilnya wahyu, menurut pendapat ini lebih diutamakan akal dulu daripada wahyu. Nah, untuk membantah bantahan itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya buku tadi, Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naqli, ada 11 jilid. Dan kata para ulama, buku 11 jilid ini Bapak Ibu, ini kalau kita baca bisa beruban rambut kita ini. Karena saking saking beratnya pembahasannya, karena memang masalah akal ini nanti. Logika-logika yang diberikan oleh orang-orang yang mengagungkan akal itu dibantah semuanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini dalam masalah akidah. Demikian pula beliau punya buku membantah orang-orang yang berkeyakinan trinitas gitu ya. Maka beliau punya buku Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi mereka yang mengganti agamanya Nabi Isa Al-Masih itu. Maka beliau membantah akidah orang-orang Nasrani yang menganggap ada trinitas itu. Dalam buku Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih, ini ada 6 jilid membantah khusus tentang akidahnya orang-orang Nasrani. Pernah lihat buku-buku ini Bapak Ibu? Nah, ini buku beliau akidah, lebih banyak masalah akidah. Beliau nanti juga mengarang buku tentang membantah orang-orang yang menafikan, tidak percaya akan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Membantah orang-orang Jahmiyah, membantah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij. Beliau bantah dalam kitab tersebut. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau lebih banyak menulis buku akidah. Dan ketika ditanya oleh muridnya tadi Al-Bazzar, wahai Syekhul Islam, kenapa Anda lebih banyak menulis buku tentang akidah? Apa kata beliau? Beliau mengatakan gini, wa ammal furu amruha qarib. Kata beliau, adapun masalah-masalah yang furu, masalah-masalah ikhtilaf dalam masalah fikih, amruha qarib, itu perkaranya ringan. Ya, kata beliau, kalau kita berdebat masalah fikih, masalah perbedaan kunut dan tidak kunut, bismillah dijarkan atau disirikan, kata beliau itu perkiranya ringan dibanding dengan permasalahan akidah yang kalau salah dia memahami akidah, perbedaan pendapat akidah ini, karena mana yang usul, mana yang furu' nanti tidak bisa dibedakan, maka permasalahannya lebih berat. Kalau dalam masalah akidah, salah kita memahami akidah, sesat kita kan gitu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih cenderung untuk menulis buku-buku masalah akidah karena beliau beranggapan bahwa beristihad bahwa masalah fikih masalah yang ringan. Maknanya jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbeda sudah masalah dalam kondisi akidah yang sudah beda sumbernya, ini nggak boleh kita kemudian beranggapan, oh ini ada yang berpendapat seperti ini kok. Nggak boleh, karena ini khilaf yang mazmum, khilaf yang tercela gitu. Nah, sehingga ini Bapak Ibu ya, jadi ada yang namanya khilaf itu khilaf tercela, yaitu khilaf dalam masalah akidah. Kita contohkan misalnya ini tadi ya. Jadi pendapat atau orang-orang yang mengedepankan akal dan berdalil dengan akal lebih utama dibandingkan dengan wahyu. Contohnya misalnya orang-orang Mu'tazilah ya. Orang-orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Kira-kira Bapak Ibu sepakat nggak kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk? Pendapatnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, dan ini akidah tentu bahasanya ya. Tentu ini dibantah oleh para ahli ilmu, para ulama. Nggak benar kalau Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sangat kuat dalam membantah hal ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau, karena nanti di zaman beliau, di kekhalifahan di zaman beliau itu, beliau sempat diminta oleh khalifah waktu itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk dengan pengaruhnya orang-orang Mu'tazilah itu. Maka tetap beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, sampai beliau disiksa, sampai beliau kemudian dipenjara oleh raja waktu itu, oleh khalifah waktu itu. Maka beliau dikenal ya, Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah, karena dengan
akidah beliau yang dipertahankan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sampai sekarang kita bisa meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka beliau dikenal dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tentu jamaah yang dirahmati Allah, tidak dibenarkan misalnya kita berbeda pendapat dengan seseorang, Al-Quran itu makhluk loh. Kemudian kita berkeyakinan enggak, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Kemudian ya sudahlah, kita saling toleran ya. Kan ada juga pendapat ulama yang mengatakan Quran makhluk. Tidak, ini khilaf yang madmum, khilaf yang tercela. Maka kita tidak ada toleran di sini. Tidak ada kemudian kita membenarkan, oh ada kok ulama yang berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Tidak dibenarkan, karena ini tentu khilaf yang tercela, khilaf yang tidak ada dasar secara yang kuat. Demikian pula Bapak Ibu, dalam masalah akidah terkait dengan hadis ahad, kan nanti hadis itu kan derajatnya ada mutawatir, ada ahad kan gitu nggih. Derajat hadis ahad apakah bisa dijadikan dalil untuk rujukan dalam masalah akidah atau tidak? Dalam mazhab jumhur ulama dalam Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh seorang itu bisa dijadikan dalil untuk dasar akidah. Adapun nanti ada segolongan orang atau kelompok yang berpendapat bahwa selama hadisnya tidak mutawatir dalam masalah akidah maka ditolak. Sehingga nanti kalau ada bab tentang akidah, bab tentang bahasan akidah yang sumber hadisnya adalah hadis yang ahad, maka tidak bisa dijadikan rujukan dalil. Dan ini banyak ya golongan-golongan yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, nanti konsekuensinya banyak. Misalnya hadis tentang bisakah nanti kita ketika di akhirat dan kita masuk surga, bisakah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Hadisnya adalah hadis ahad mengatakan bahwa bisa seorang yang nanti akan masuk surga, masuk ke dalam surga akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya ahad. Atau bahkan ini hadisnya mutawatir, tapi sebagian menganggapnya hadisnya ahad, yang akhirnya ditolak. Karena apa? Dasarnya hadis ahad gitu. Maka keyakinan yang benar adalah bahwa orang muslim yang masuk surga dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nggak meyakini ini karena dianggap hadisnya ahad yang tidak bisa dijadikan dalil untuk dalil dalam hal masalah akidah. Demikian pula hadis tentang haud. Haud ini hadis tentang telaga. Kan nanti kita di akhirat itu Bapak Ibu kan ditunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau. Apa nama telaga Nabi ini? Telaga Kausar. Telaga Kausar yang nanti kalau kita minum dari telaga Kausar ini, satu gelas atau satu kali minum saja dijamin selama-lamanya tidak akan pernah merasakan kehausan. Kita yakin nggak Bapak Ibu dengan adanya haud ini, adanya telaga ini? Yakin. Karena hadisnya mutawatir, meskipun ada yang menganggap hadisnya ahad, yang akibatnya karena hadisnya ahad maka tidak dianggap sebagai dalil untuk rujukan dalam masalah akidah. Nah, sehingga kalau misalnya ada orang mengatakan gini, saya nggak percaya nanti orang bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya juga nggak percaya kalau ada haud nanti di akhirat. Nah, kenapa kok tidak percaya? Karena hadisnya ahad. Kan ada ulama yang berpendapat bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, perdebatan ini tidak boleh. Kita nggak boleh bertoleran dalam masalah akidah ini karena ini khilaf yang tercela. Ya harus yakin adanya haud, adanya telaga, adanya tadi ya kesempatan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti perdebatan dalam masalah akidah adanya siksa kubur atau azab kubur atau nikmat kubur. Mohon maaf Bapak Ibu, percaya nggak nanti di alam barzah itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur? Percaya atau tidak? Pernah membuktikan? Kalau membuktikan mati dulu berarti. Ya memang kita nggak pernah membuktikan juga nggak pernah mengalaminya, tapi kita yakin karena memang ada dalil yang mendasari itu. Meskipun ini hadisnya ahad,
Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah tidak masalah menggunakan dalil dari hadis ahad. Maka sebagian orang yang menolak hadis ahad dalam masalah adab dan nikmat kubur nggak percaya adanya adab nikmat kubur itu nanti baru percaya kalau sudah kejadian sendiri gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi tidak bisa kita membenarkan ada ulama lain kok yang berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Enggak, ini khilaf madmum, khilaf yang tercela, maka tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ini perbedaan pendapat tentang ini akidahnya orang-orang Syiah yang beranggapan bahwa imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka juga maksum. Ini kalau kita melihat akidahnya orang Syiah kan gitu ya. Imam mereka, pemimpin mereka anggap maksum. Tentu ini bertentangan dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya Nabi SAW saja yang maksum. Adapun nanti sampai sahabat sekalipun tidak ada jaminan bahwa sahabat itu maksum. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya, meskipun mereka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada jaminan bahwa mereka adalah maksum. Maksum itu maknanya apa Bapak Ibu? Maksum itu apa artinya? Selalu benar, tidak pernah salah. Maksum itu maknanya tadi terjaga dari semua jenis kesalahan-kesalahan. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan semua orang berpotensi salah kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ucapannya Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan kullu qaulin ya'khudhu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan seseorang bisa ditolak, bisa diterima kecuali ucapannya pemilik kuburan ini. Waktu itu beliau menunjuk kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah yang benar. Adapun nanti orang-orang Syiah, akidah mereka mengatakan bahwa imam mereka juga maksum. Tidak ada salah dengan apa yang mereka lakukan. Maka nanti mohon maaf ya, salah satu fikihnya orang-orang Syiah ini kan bolehnya nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu nikah kontrak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalnya nanti kalau kita memahami nikah mut'ah itu kan gitu ya. Jadi seorang laki-laki bisa saja dia menikah yang misalnya hanya setahun. Kita nikah ya tapi hanya setahun. Setelah 1 tahun kita pisah ya. Ini namanya nikah mut'ah. Boleh atau tidak nikah mut'ah ini? Tidak boleh, tapi bagi akidahnya orang-orang Syiah boleh. Dan ini dilakukan oleh imam-imam mereka. Ya, maka tentu tidak bisa dijadikan pembenaran. Bahkan sekiranya ada imam mereka yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, mereka tidak menganggapnya sebagai dosa. Misalnya ada imam mereka yang kebetulan misalnya minum khamar. Mereka itu nggak dosa, ini imam masalahnya ya, terlepas dari dosa, pokoknya benar terus lah. Nah terus kenapa kok tidak dosa? Wong dia minum khamar, kata mereka hakikatnya khamar itu yang kita lihat, tapi kalau sudah diminum oleh imam tersebut di tenggorokannya sampai di perutnya berubah menjadi air putih. Kalau memang itu menjadi air putih, kenapa mabuk juga kan gitu ya? Maka tentu tidak dibenarkan, dan ini tidak boleh kita berdalil. Itu loh ada sebagian ulama gitu ya dari golongan Syiah yang mengatakan bahwa imam orang-orang tertentu itu maksum. Tentu tidak boleh kita menjadikan dasar ini khilaf yang madmum ya, perbedaan yang tercela yang tidak bisa dijadikan dasar untuk kita berbeda pendapat. Kemudian tidak bisa juga kita membenarkan misalnya ada orang yang mengambil sumber hukum dari mimpi. Ada orang mimpi ketemu Nabi, diajarkan wirid, terus nanti bisa mengamalkan wirid-wirid tersebut dengan fadilah-fadilahnya. Oh ini saya langsung ketemu dengan Nabi. Ya kapan? Mimpi gitu ya. Diajarkan wirid ini, dibaca sekian kali. Tentu tidak bisa ya menjadikan dasar hukum mimpi sebagai dasar hukum sebuah amalan. Nah,
ada orang ketemu dengan malaikat Jibril menerima wahyu dan seterusnya, tidak bisa dibenarkan. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah, ini namanya khilaf yang madmum ya. Khilaf yang dalam masalah akidah kita tidak boleh ya kemudian berbeda pendapat, tidak boleh bertoleran dalam masalah akidah ini. Kalau memang itu akidahnya salah ya salah gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah tadi ya, kalau sekali lagi kalau khilaf yang sifatnya akidah tidak ada toleran kita untuk memiliki sikap untuk bertoleran dalam masalah akidah. Kalau akidah itu tidak benar berarti sudah tidak ada toleran untuk kita beda pendapat. Kemudian di dalam perbedaan pendapat dalam masalah fikih, di dalam masalah fikih ini nanti ada jenis-jenis ya, perbedaan pendapat. Yang pertama disebut dengan khilaf yang syadz. Khilaf syadz ini Bapak Ibu adalah khilaf atau ikhtilaf yang salah, ikhtilaf yang keliru, ikhtilaf yang nyeleneh. Maka tentu kita tidak bisa atau tidak boleh memiliki toleran dalam masalah fikih yang sifatnya khilaf yang syadz ini. Contohnya apa misalnya? Sebagian tabi'in, ulama tabi'in berpendapat membolehkan riba fadl. Yang haram adalah riba nasiah saja. Jadi sebagian ulama tabi'in, ini ulama juga ya, ulama tabi'in nanti berpendapat bolehnya riba fadl. Masih ingat Bapak Ibu riba fadl itu yang kayak gimana? Dulu bab fikih muamalah ya. Ya kurang lebihnya sekarang kan sudah mulai banyak ini di jalan-jalan jasa tukar uang ini Bapak Ibu, ya kan? Kita menukarkan uang 100.000 dengan recehan misalnya 5 ribuan, ternyata kalau kita hitung hanya berapa? 90.000. Ini kan namanya riba fadl. Riba karena kita menukar mata uang atau uang dengan adanya selisih jumlah. Seharusnya kan sama-sama 100.000 ya ditukar 100.000, ditunaikan dengan cara cash gitu kan. Maka kalau ada selisih dari jumlah uang yang diserahkan berarti namanya riba fadl. Nah, ulama tabi'in dulu sebagian ada yang berpendapat riba fadl hukumnya boleh. Riba fadl hukumnya boleh. Akan tetapi pendapat ulama tabi'in ini sudah dibantah oleh ulama-ulama sezamannya, nggak benar itu, nggak benar. Maka riba itu ada dua, ada riba fadl, ada riba nasiah. Bukan hanya nasiah saja, tapi dua-duanya riba yang dilarang. Kemudian misalnya, mohon maaf hari ini Bapak Ibu, misalnya ada yang berpendapat, oh boleh kok riba fadl itu, karena dulu ulama tabi'in ada juga yang berpendapat membolehkan riba fadl. Ini biasanya dipakai dalil orang-orang yang jualan jasa uang tukar uang gitu ya. Oh boleh kok, dulu ada ulama yang membolehkan itu. Oh tidak, ini khilaf yang syadz, khilaf yang nyeleneh, khilaf yang keliru. Sudah dibantah oleh para ulama dulu, nggak dibenarkan. Pendapatnya lemah, tidak bisa dijadikan rujukan dalil. Maka dianggap tidak kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian juga dulu sebagian ulama Madinah membolehkan seorang suami menggauli istri dari dubur. Boleh atau tidak ini? Nggak boleh. Nabi melarang itu kan. Tapi dulu sebagian ulama Madinah berpendapat boleh. Sekali lagi, kalau misalnya hari ini ada yang berpendapat bolehnya seorang suami menggauli istrinya dari dubur, itu sudah dibantah dulu oleh para ulama dan itu dikatakan tidak benar. Tetap salah pendapat itu, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalil. Mungkin bisa jadi ulama Madinah waktu itu belum mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangannya, belum mendapatkan informasi detail dari Nabi dilarangnya perbuatan tersebut. Maka perlu disampaikan bahwa pendapatnya salah, pendapatnya tidak benar, tidak bisa dijadikan rujukan dalil. Nah, sehingga tidak bisa diberikan toleransi. Sudahlah, dulu juga ada ke ulama yang membolehkan. Tidak bisa, tetap saja salah, pendapat itu tidak dibenarkan. Demikian pula jamaah dirahmati Allah, sebagian ulama Hanafiyah, ulama Imam Abu Hanifah
berpendapat, ini dari golongan Kufiyin, dari wilayah yang namanya Kufah, berpendapat bahwa khamr itu hukumnya halal selama tidak terbuat dari anggur. Ini konsekuensinya apa Bapak Ibu di masyarakat kita hari ini? Ini berarti sekarang toa itu halal ya. Terus apalagi pokoknya minuman keras yang tidak berasal dari anggur semuanya halal. Karena yang dibolehkan atau yang dilarang itu dulu adalah khamar yang aslinya dari anggur. Iya kan? Tetapi Bapak Ibu sekali lagi ini tidak bisa dijadikan dalil. Karena ini khilaf yang syad, khilaf yang menyelisih jumhur ulama dalam masalah beda pendapat. Dan sudah dibantah dulu oleh para ulama-ulama dulu, ini nggak benar. Tiba-tiba misalnya hari ini mengungkit-ungkit kembali, oh ada kok dulu ulama yang berpendapat boleh. Tidak bisa gitu ya, tidak boleh kita mengambil pendapat itu. Ini bahaya ini kalau pendapat ini ada hari ini gitu ya. Ini semuanya jadi halal itu nanti kan, narkoba dan semua jenisnya itu termasuk toa ini halal semua menurut pendapat ini kan. Karena tidak terbuat dari anggur. Yang bisa dikatakan haram itu kalau terbuat dari anggur minuman kerasnya. Tentu ini bertentangan dengan kenyataan pada waktu zaman Nabi. Justru di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu orang membuat khamr itu bukan dari anggur, tapi dari kurma. Iya kan? Dulu kurma bisa dibuat untuk membuat khamr, bukan dari anggur juga. Nah, padahal itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mendapati khilaf seperti ini namanya khilaf syad, khilaf yang nyeleneh, khilaf yang salah, tidak bisa dijadikan dalil. Termasuk ini Bapak Ibu, sebagian berpendapat, ini orang-orang Syiah tadi ya, mereka atau ulama-ulama salaf dulu berpendapat bahwa bolehnya nikah mut'ah. Tentu meskipun ini ulama salaf, tapi salah secara pendapat. Tidak bisa dibenarkan. Oh ada kok dulu ulama yang berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Tidak bisa dijadikan dalil. Ya dianggap syad, salah pendapat-pendapat ini sehingga tidak bisa dijadikan rujukan sebagai pengambilan hukum. Nah jadi tadi Bapak Ibu kalau kita simpulkan sedikit, dalam khilaf yang sifatnya akidah, yang sifatnya usul, sifatnya pokok, kita nggak boleh ada toleran dalam masalah beda pendapat. Yang salah ya salah gitu ya. Yang kedua dalam bidang masalah fikih, kalau ini khilafnya khilaf yang syad, khilaf yang dulu sudah dilemahkan secara pendapat, dibantah oleh para ulama dulu, nggak boleh kita menganggap ini oh ada pendapat yang menyatakan itu dan bisa toleran. Ini tidak bisa. Ya.